kehamilan tanpa persiapan yang matang, serta pola asuh yang salah, dan stunting bisa diatasi hanya dalam 1000 hari kehidupan pertama. Oleh karena itu, keluarga dan kehamilan harus direncanakan. Rencanakan keluarga sejak dini karena semua bisa berisiko melahirkan anak stunting. Dengan bergotong royong, kita harus bisa mewujudkan Indonesia emas yang bebas stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe salamat limunalatai, salam sawujud karende malempang, adil kak talino bajuramin kak sarga basengat kajubata. Arus. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati serta hadirin sekalian. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari dari mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Sebelum saya menyampaikan isi pidato tentang mempersiapkan generasi emas, izinkanlah saya mengajak Bapak Ibu serta hadirin semua untuk mensyukuri nikmat Tuhan. Hanya berkat nikmat Tuhanlah kita dapat bertemu pada hari ini. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu serta hadirin yang saya hormati, berdirinya saya di sini untuk membahas sebuah tema yang sangat penting dan relevan bagi kita semua, yaitu tentang mempersiapkan generasi emas. Di tengah tantangan global yang semakin kompleks, kita dituntut untuk mempersiapkan generasi muda kita agar mampu bersaing dan berkontribusi secara positif bagi bangsa dan dunia. Generasi emas adalah istilah yang menggambarkan generasi yang memiliki potensi luar biasa untuk membawa perubahan positif dalam masyarakat, di mana mereka adalah pemimpin masa depan, inovator, dan agen perubahan. Untuk mencapai status sebagai generasi emas, mereka perlu dipersiapkan dengan baik melalui pendidikan, keterampilan, dan nilai-nilai yang kuat. Salah satu fondasi utama dalam mempersiapkan generasi emas adalah pendidikan, di mana pendidikan yang berkualitas tidak hanya mencakup penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, tetapi juga pengembangan karakter dan soft skill. Oleh karena itu, kita perlu meningkatkan akses pendidikan, di mana setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak tanpa terkendala oleh latar belakang seperti ekonomi maupun sosial. Selanjutnya, mengembangkan kurikulum yang relevan, di mana kurikulum harus disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Kita perlu mengintegrasikan teknologi dan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, kreativitas, dan kolaborasi. Selanjutnya yaitu diadakannya pelatihan guru. Penting, di mana guru adalah garda terdepan dalam pendidikan. Oleh karena itu, pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru harus menjadi prioritas agar mereka dapat mengajar dengan efektif. Selain pendidikan formal, keterampilan praktis juga sangat penting, di mana generasi emas harus dilengkapi dengan keterampilan yang relevan dengan dunia kerja. Untuk itu, kita perlu adanya program pelatihan keterampilan, di mana menyediakan program pelatihan keterampilan di berbagai bidang seperti teknologi informasi, kewirausahaan, dan industri kreatif. Selanjutnya yaitu mendorong inovasi. Kita harus menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi dan kreativitas. Ini bisa dilakukan melalui kompetisi inovasi, inkubator bisnis, dan dukungan bagi startup muda. Di sini juga dijelaskan bahwa pendidikan bukan hanya tentang pengetahuan dan keterampilan, nilai-nilai moral dan etika juga sangat penting dalam membentuk karakter generasi emas, di mana kita perlu untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan seperti mengajarkan cinta tanah air, toleransi, dan semangat gotong royong agar mereka memiliki rasa tanggung jawab terhadap masyarakat. Selanjutnya yaitu dengan adanya pendidikan karakter. Melalui program pendidikan karakter ini di sekolah maupun di komunitas, kita dapat membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga berintegritas. Untuk mempersiapkan generasi emas juga bukanlah tugas pemerintah atau sekolah saja. Ini adalah tanggung jawab bersama antara orang tua,
masyarakat, dan semua pihak yang terkait. Untuk itu, orang tua perlu memberikan dukungan emosional, di mana anak membutuhkan dukungan orang tua untuk mengembangkan kepercayaan diri dan keberanian dalam mengejar impian mereka. Oleh karena itu, kita perlu meningkatkan akses pendidikan di mana setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak tanpa terkendala oleh latar belakang seperti ekonomi ataupun sosial. Selanjutnya itu mengembangkan kurikulum yang relevan, di mana kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Kita perlu mengintegrasikan teknologi dan keterampilan pada abad ke-21 seperti berpikir kritis, kreativitas, dan kolaborasi. Selanjutnya, pentingnya ada pelatihan bagi guru, karena guru adalah garda terdepan dalam pendidikan. Oleh karena itu, pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru harus menjadi prioritas agar mereka dapat mengajar dengan efektif. Tidak hanya untuk pendidikan formal, keterampilan praktis juga sangat penting, di mana generasi emas harus dilengkapi dengan keterampilan yang relevan dengan dunia kerja. Untuk itu kita perlu mengadakan program pelatihan keterampilan, di mana menyediakan program pelatihan keterampilan di berbagai bidang seperti teknologi informasi, kewirausahaan, dan industri kreatif. Selanjutnya itu mendorong inovasi, di mana kita harus menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi dan kreativitas. Ini bisa dilakukan melalui kompetisi inovasi, inkubator bisnis, dan dukungan bagi startup muda. Selain itu, pendidikan bukan hanya tentang pengetahuan dan keterampilan. Nilai-nilai moral dan etika juga sangat penting dalam membentuk karakter generasi emas. Di sini kita perlu adanya menanamkan nilai-nilai kebangsaan, di mana mengajarkan cinta tanah air, serta toleransi, dan mengembangkan gotong royong agar mereka memiliki rasa tanggung jawab terhadap masyarakat. Di sini kita juga perlu menanamkan nilai-nilai kebangsaan seperti mengajarkan cinta tanah air, toleransi, serta semangat gotong royong agar mereka memiliki rasa tanggung jawab terhadap masyarakat. Selanjutnya itu pendidikan yang berkarakter. Melalui program-program pendidikan karakter di sekolah maupun komunitas, kita dapat membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara akademis tetapi juga berintegritas. Selanjutnya, dalam mempersiapkan generasi emas juga bukanlah tugas pemerintah atau sekolah saja. Ini adalah tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat, dan semua pihak yang terkait. Di sini, orang tua juga berperan dalam memberikan dukungan emosional, di mana anak membutuhkan dukungan dari orang tua untuk mengembangkan kepercayaan diri dan keberanian dalam mengejar impian mereka. Tidak hanya itu, orang tua juga menjadi contoh teladan dalam sikap dan perilaku agar anak-anak dapat meniru nilai-nilai yang positif. Selanjutnya, berpartisipasi dalam komunitas, di mana masyarakat juga berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan anak-anak melalui kegiatan sosial maupun budaya. Untuk itu, dalam menghadapi tantangan globalisasi dan kemajuan teknologi yang pesat, mempersiapkan generasi emas adalah suatu keharusan. Melalui pendidikan yang berkualitas, pengembangan keterampilan yang praktis, penanaman nilai-nilai moral, serta dukungan dari orang tua dan masyarakat, kita dapat menciptakan generasi yang tidak hanya siap menghadapi masa depan, tetapi juga mampu membawa perubahan positif bagi bangsa. Untuk itu, mari kita bersama-sama berkomitmen untuk mewujudkan visi ini demi masa depan yang lebih baik. Dengan demikian, mari kita ambil langkah nyata hari ini untuk memastikan generasi emas kita tidak hanya sekedar impian, tetapi menjadi kenyataan yang membanggakan bagi bangsa kita ini. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu serta hadirin sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.